Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Ramachandra dari SDN Pripansari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan observasi tentang peternak kambing. Kalau mau tahu selebihnya, monggo kita langsung saja tanya-tanya ke peternak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini? Bapak Hamzah. Bapak apa Mas ini? Mas saja. Mas saja. Belum nikah kali. Baik, pertama-tama saya ingin tanya Mas untuk tentang kambing ini ya. Ini kambing Mas sendiri ya? Iya. Semua ini. Kambing saya. Sejak kapan Anda mulai beternak kambing? Kalau untuk yang ini baru sekitar setahun setengah. Tahun setengah. Iya. Sudah sebanyak ini? Sudah sebanyak ini dari 2 ekor awalnya. Dari 2 ekor. Mantap. Oh iya, kenapa kok panjenengan ini milih peternak kambing? Kok nggak peternak ayam atau sapi aja? Sebenarnya simpel sih Mas. Dari awal itu pengennya cuman buat tabungan, buat celengan untuk hari kedepannya. Cuman kok nyaman di ternak kambing ya dilanjut. Keterusan. Keterusan. Iya. Lalu ini kira-kira kambing jenis apa ini? Kalau boleh tahu. Jenis awalnya memang PE, PE. kambing Jawa. Kayak gini ini proses awalnya gimana, Mas? Kalau bisa sebanyak ini? Kalau untuk proses ya kalau dari awal sih mungkin belinya kambing jantan sama betina. Itu pilih umur-umur yang mapan, sekitar umur 1 tahunan, 1 tahun lebih. Nah itu nanti dikawinkan, umurnya nggak panjang, cuman sekitar 6 bulan sampai 7 bulan itu sudah melahirkan. Nah, kok bisa cepet gitu? Itu sistemnya bagaimana, Mas? Kayak misalnya apakah kandang khusus atau pakannya bagaimana, kebersihannya begitu? Alhamdulillah dari dulu, dari sejak bapak sama mbak itu nggak pernah pakai obat-obatan atau minuman vitamin ya. Tidak pernah. Real pakan organik semua. Organik semuanya. Terus untuk ini, karena kambing ini kan kita jelas juga pengen produktif ya, produktif, beranak pinak sekian banyak. Itu bagaimana untuk mengelola cara produksinya? Apakah hanya cukup pakan ini saja atau kandang ini berpengaruh juga? Ya kalau untuk kandang berpengaruh. Soalnya apa? Semakin besar kambingnya itu pasti akan dipisah-pisah. Kayak ini waktunya misah ini. Nggak bisa digandeng terus. Soalnya apa? Nanti bisa kayak bertengkar lah. Kalau kambing domba itu bisa bergelombol. Kalau kambing sini nggak bisa. Nggak bisa ya. Tuh. Kalau untuk penjualan biasanya kami masuk ke hari-hari tertentu kayak Idul Adha atau masuk ke orang-orang khitanan atau gitu-gitulah. Kalau misalnya berkembang biak ini, nah ini kan mengawinkannya bagaimana? Karena ini kan sendiri-sendiri ya, Iya. kayaknya nggak berkelompok. Itu bagaimana? Kalau sekarang itu mudahnya apa? Meskipun tidak punya pejantan, sekarang dokter hewan itu banyak. Pakai suntik itu bisa milih bibitnya apa, jenis apa itu bisa. Cuman lebih mudahnya lagi memang punya pejantan, lebih sehat lah, lebih real kelihatannya. Nah, terus proses pengawinannya dijadikan satu ini nanti ini kan perempuan dijadikan satu sama jantannya sekitar 1 malam atau 2 malam nanti dipisah. Nanti ditunggu sekitar 1 minggu 2 minggu. Kalau kelihatannya ciri-cirinya yang betina sudah agak mulus atau agak gemuk itu jadi. Oh jadi. Ya. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau masih belum ada ciri-ciri itu nanti bisa dikawinkan. Biasanya paling banyak itu 2 sampai 3 kali. Ini ya, seperti ini.
ini tantangan terbesar dalam memelihara kambing ini apa? Mungkin ada kendala-kendala. Kalau misalnya kan seperti ini, kandang seperti ini kan dekat dengan lokasi hutan dan sebagainya. Ini tantangannya apa? Mungkin dari cuaca mungkin. Kalau tantangan saya pikir minim ya. Soalnya apa? Kita dekat dengan hutan, dekat dengan air, jadi cari rumput itu mudah. Terus cuaca juga meskipun panas, tidak sepanas di daerah kota-kota, jadi aman aja. Ini usia berapa itu? Itu kalau nggak salah sekitar 1,5. 1,5 tahun. Iya, sudah punya anak 1. Ini yang paling tua, yang paling besar lah kira-kira. Ini yang mana? Yang paling besar, yang paling tua ini sama ini. Kalau yang ini kan anaknya ini sama ini. Ini yang paling. Ini itu pejantan. Ini pejantan. Ini juga ada pejantan kan. Kalau sampai pejantan yang sana itu berapa tahun kira-kira? Sampai sebesar itu? Ini baru sekitar ya rata-rata di sini mungkin sekitar 1,5 tahun. Ini jenengan jual kambingnya ataukah nanti penjenengan anaknya yang dijual atau susunya atau dagingnya? Kalau untuk fokus jual mungkin nanti peranakannya. Ya. Kalau susu ini bukan jenis kambingnya, penghasil susu. Kalau pedaging ya saya juga bukan jagal daging kan ya. Ya. Mungkin nanti peranakannya. Soalnya minimal itu kalau melahirkan betina itu minimal sampai 3 sampai 4 kali. Ini baru sekali-sekali soalnya. Baru melahirkan. Ditunggu ya nanti sekitar berapa? 3 sampai 4 kali. Iya. Baru bisa anaknya bisa dijual begitu. Iya. Ini juga bisa langsung dijual. Ini 5 bulan lagi udah besar. Kira-kira segini dijual berapa ini, Mas? Harganya ini? Murah aja, paling sekitar 3. Satu itu 3 juta. Bagus ya. Bersih tapi ya. Bersih ya. Kambingnya bersih-bersih. Kalau yang sebesar ini kira-kira? Kalau besar itu betina itu sekitar murah kalau betina sekitar 2,5 sampai 3 juta. Itu sudah siap untuk kawin. Kalau jantan lebih mahal ya. Iya, kalau jantan seperti itu mungkin sekitar 4,5 sampai 5. 4,5 sampai 5 juta. Satu yang terakhir Mas. Ini untuk pesan-pesan kepada yang muda-muda. Pesan saya untuk yang muda-muda, jangan pernah malu untuk berusaha dan jangan pernah malu untuk mempunyai hasil materi sendiri karena hasil kita itu adalah jerih payah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamzah untuk Sama-sama. informasinya kambing hari ini. Terima kasih. Baik, marilah kita akhiri. Semoga semuanya tentang observasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita ke kebun tomat. Ya, kalau pengen tahu lebih jelasnya, mari kita langsung saja tanya-tanya ke petani. Assalamualaikum. Sama Bapak siapa? Atim Riono. Pak Atim Riono. Ngeten Pak. Untuk hari ini saya ingin tanya-tanya soal pertanian tomat ini. Untuk inspirasi panjenengan, kenapa kok menanam tomat? Dulunya itu enggak ada pemikiran maksudnya itu ingin bertani atau bekerja tanam, cuman sedikit banyak saya itu dulu mulai awal itu ikut perhutani itu yang dinamakan LMDH, Lembaga Hutan Lestari. Jadi
hutan bisa dimanfaatkan, tanam apapun lah yang sedikit banyak ada hasilnya. Di samping itu, waktu itu termasuk pengurus getah. Nah, Ya, jadi dinamakan MTH itu kita dapat sharing. Nah, baru ada informasi dari KPH bisa ditanam, dinamakan penyanggem. Nah, jadi hutan ini sampai sekarang itu menyanggem hutan, maksudnya lahan pertanian. Jadi nggak bisa digantikan seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan penyanggem itu maksudnya apa? Penyanggem itu maksudnya termasuk maksudnya coba ya, anak buah dari perhutani Oh, yang diizinkan untuk mengelola lahan di hutan. Ya, itu. lalu kenapa kok ditanami tomat? Ya. Apa tidak mungkin tanaman yang lain misalnya? Ya, tadinya itu cuma iseng aja, daripada kita itu ada lahan sedikit nggak bermanfaat. Tapi ternyata alhamdulillah saat ini ya bisa dilihat sendiri, ya termasuk sayur-sayur ya bisa, termasuk ya tomat ini ya bisa menunjang sedikit banyak itu penghasilan dah sampingan. Menjadi ketahanan pangan ya. Iya. Bisa memenuhi pangan sendiri. Nah, Terus untuk lahan ini apa ideal? Apakah ideal untuk tanaman ini? Nah. Apakah kok bisa subur seperti ini? ya ini maaf, cuman nggak dulu itu kalau pakai terutama pupuk organik jangka panjangnya tidak ada menjamin, bahkan kesuburannya itu entah ya. Semenjak dulu itu orang-orang tua itu mengatakan lebih baik pakai pupuk kandang dan bisa katakanlah tumbuhannya itu lebih panjang, hasilnya juga lebih memuaskan. Kalau perawatan dari tomat ini mudah apa susah? Kalau Sampai Saya- ini ya, sampai subur ini ya. iya, kalau saya menurut ini nggak ada susahnya, malah lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Bahkan air ini kan tidak ada saluran air, cuman kita kasih katakanlah 1 galon berapa 3 hari sekali. Cukup ya. Berarti ini untuk pengolahan tanahnya dicampur pupuk kandang. Nah, tuh. Bisa dilihat ini hasilnya, tomat-tomatnya di sini. Padahal kan lagi itu kan sekarang musim kemarau. Ya, Kalau hujan malah lebih. Nah, kan bagus terjamin, lagi. iya, kan terjamin. Dengan cara mengairkan ini terjamin. Terus ngeten ini apakah ada hama ya untuk tomatnya sendiri ini? Kalau bulan-bulan ini, kalau hama sayuran tomat itu nggak ada. Mungkin bulan 1-2 itu baru ada. Bulan 1-2. Iya. Itu musim hujan. Nah, itu biasanya gitu. Awal-awal. Terawat, ditata atau dibiarkan ngoten, tanam terus liar ngoten. Nah, paling tidak ya kita ya katakanlah pakai modal sedikit untuk perawatan penyangga seperti tali ini. Kalau hanya penyangga aja ini itu bisa roboh karena kita, tapi kan pakai tali ini enggak itu seperti itu. Oh iya. Tapi enggak Situ sampai. ada talinya. Nah, ya seperti ini ya. Nah, ini juga pakai tali. Jadi enggak sampai rubuh sana, rubuh sini. Enggak sampai turun sampai tanah. Ya. Kalau tomat ini untuk panen ini 1 tahun berapa kali? Oh, kalau tomat itu kan nggak bisa bersama atau 1 kali, minimal tomat itu
2 bulan, 2 bulan setengah itu sudah mulai bunga, terus pentil sampai manen itu 3 bulan itu panen awal. Dari bibit sampai panen Iya. awal 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Kalau bertahannya berapa bulan ini? Kalau tomat tomatnya ya? sampai 6 sampai 7. Kalau yang untuk tomat tantangannya apa? Apakah ada tantangan khusus? Kalau tantangannya ya mungkin ya juga mungkinnya itu kalau terlalu hujan lebat dan beserta ada angin mau nggak mau ya katakanlah roboh. Nah kita berusaha ya Pak kali kayak ini boleh minimal ini setengah meter, harus ada tiang ini. Tantangan lebih ke cuaca. Pada terakhir, adakah saran bagi panjenengan untuk petani yang lain, apalagi bagi yang muda-muda seperti kita ini, untuk mencoba menanam tomat dan sayur-sayur yang lainnya? Alhamdulillah. Ternyata tadi itu bahkan sudah 2 hari itu ya termasuk teman ya sejak sini itu bilang dia itu juga mempunyai kemauan. Bahkan tadi itu jam berapa ya? Karena 3 orang sama Nur Huda juga tanya, kita ada bibit kita tanam, tapi setiap kita mau ambil rumput bawa pupuk. Sekalian nih, Iya, sekali jadi- jalan. Oke, semangat memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan dengan baik, tanpa perawatan yang ribet, tanpa perawatan yang mahal, kita bisa menghasilkan untuk ketahanan pangan kita sendiri. Tetap semangat ya Pak Dek. Semangat. Oke. Saya kira cukup Pak Dek. Terima kasih. Iya. Matur nuwun. Amin. Dan baik, demikian observasi kita untuk tanaman tomat dan tanaman-tanaman yang lainnya. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.